2, kok terlambat ya? Bapak sudah 3 kalau nggak salah. Saya barusan kehilangan kontak ya. Ya. Apa? Kira-kira apa? Yang satunya apa? Satu lagi yang rugi-rugi besi dan mekanik, Pak, sudah. Di laporannya kok belum ya? Di laporan yang dikumpulkan kok belum ada? Kalau tidak salah sudah juga, Pak. Akan saya cek dulu sebentar. Tolong kalau ke saya masuknya 2. Masuknya 2. Tolong kalau sudah ini berarti ke email yang mana ini? Email saya yang mana? Kalau saya ke yang ini Pak, yang jafarsodik57@gmail.com. Oh, 57. Sebentar. Ini ada yang Yahoo, ada yang 57 ya. UML 2. Bentar. UML 2. Tanggal berapa ya? Eh, 29 atau 30 April, Pak. April. Tolong dikirim lagi. Saya kok nggak ada ini. Tidak ada. Tolong dikirim lagi lah. Ya, yang 1, 2 masuk. Yang praktikum 1 dan 2 masuk. Ya, nanti tolong dikirim lagi. Yang jelas sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu hubung singkat. Ya, hubung singkat itu job yang keberapa ya? Keempat, Pak. Keempat. Tolong yang job ketiga dikirim lagi ke saya. Ya, saya buka dulu jobnya. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Begini. Percobaan hubung singkat dari generator sinkron ini ada kaitannya dengan analisis daripada
untuk mencari rangkaian ekuivalen dari mesin sinkron. Di mana rangkaian ekuivalen itu nanti ada tahanan dalam yang disebut dengan reaktansi sinkron. Ya, reaktansi sinkron atau XS. Ya. Sebentar saya gambarkan dulu rangkaian ekuivalennya. Sebentar ya, sambil gambar, sambil pelan-pelan ini. Yang Anda lihat itu di papan. Apa yang dilihat? Filosofi. Oke. Ntar kita ini seperti biasa, seperti mesin DC, bahwa rangkaian ekuivalennya seperti ini. Ini sederhana rangkaian ekuivalennya, ya. Ini sana. Rangkaian mesin sinkron itu rangkaian ekuivalen seperti ini, gampang sekali. Ini kurang tepat ini ya, sebentar. Nah, seperti ini. Ini rangkaian mesin sinkron itu seperti ini. Titik. Ini kalau mesin DC ini ada RA di sini, tapi kalau ini adalah XS. Insert. Sambil dicatat ya. Ya. Ini namanya reaktansi sinkron. Terus di dalamnya sini ada panahnya.
Ini V di sini ya. Maaf, kebalik. Ya, ini V, ini ada ya. Ini adalah bentuk rangkaian ekuivalen ya, di mana E ini adalah E sama dengan perfasa. E Nah, ini bentuk daripada apa namanya, umum ya, secara umum seperti ini. Secara umum seperti ini bentuk daripada rangkaian ekuivalen. Yang dimaksud secara umum gimana? Hampir keseluruhan daripada rangkaian ekuivalen itu diterjemahkan dalam bentuk ini. Ya, ini adalah ini detailnya.
Ini ada vektornya. Nah, ini lengkapnya itu seperti ini. Jadi berbentuk Z. Gimana ini saya copy dulu. Bentar ya. Kalau ada pertanyaan langsung silahkan ditanyakan ya. Ya. Ini mesin sinkron seperti ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana ini percobaan hubung singkat ini dilakukan untuk apa? Nah, sekarang tujuannya nanti dipakai untuk menganalisa berapa besar daripada reaktansi sinkronnya. Ya. Ini setnya berapa? Begitu tujuannya. Nah, ini dicatat dulu sebelum kita masuk ke percobaan hubung singkat. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan ya. Sudah dicatat? Halo? Sudah, Pak. Sudah dicatat, Pak. Ya.
Sudah? Nah, sekarang gini. Bagaimana teknik daripada percobaan hubung singkat ini? Satu, mesin sinkron ini jumlahnya ada 3 penghantar di dalamnya karena RST. Ya, ada 3 belitan di dalamnya karena 3 fasa. Terus ini kok cuma 1? Nah, itu mungkin ada pertanyaan begitu. Ini kok cuma 1? Kan ada 3 fasa. Ini analisa, namanya analisa satu fasa. Kenapa analisa satu fasa? Karena fasa R, fasa S, fasa T masing-masing mempunyai resistansi, mempunyai reaktansi yang sama, satu sama yang lainnya, jadi identik, ya, sama persis, nilainya sama. Ya, oleh karena itu, kalau ketiga belitan tersebut sama, maka tidak perlu tiga-tiganya kita gambar, cukup satu saja yang mewakili yang lainnya. Berarti ini cuma satu fasa dong. Iya, betul. Ini cuma satu fasa. Diambil fasa R saja boleh, S saja boleh, T saja boleh. Ya. Ini tegangan fasa. Ya, ini juga V, ini V, tegangan fasa. Netral, ini netralnya, ground terhadap fasa. Ya. Itu perlu diingat. Nah, sekarang kalau mau dihubung singkat, bagaimana menghubung singkat antara 3 fasa? Ini kalau sudah saya akan kembali ke job sheet lagi. Ya. Percobaan ini ya dilakukan pada saat eksitasi 0. Ya. Jadi eksitasinya dinolkan dulu, generatornya diputar. Eksitasinya 0, generator diputar. Apa yang terjadi? Berapa kira-kira tegangan generator pada saat eksitasinya 0? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Ayo, gimana? Pada saat eksitasi 0, generator diputar, berapa tegangannya? Tegangan generator. Hah? Siapa ini? Siapa yang jawab ini? Tadi Tasya, Pak. Halo. Oh ya, Tasya. Itu betul 0, ya. Pada saat kita putar generator itu. Terus eksitasinya belum saya berikan, berarti belum ada medan magnet. Itu tegangan generator 0. Ya. 0. Jadi pada saat itu, pada saat tegangannya 0 itu, ketiga terminal generator itu kita hubungkan jadi satu. Kira-kira bahaya nggak? Pada saat tegangannya 0, tegangan terminal generator kita hubungkan menjadi satu. Berbahaya, Pak. Karena apa berbahayanya? Karena akan menimbulkan kondisi hubung singkat. Ya, bahayanya kalau sudah bertegangan, ya. Tapi kalau generator ini belum
bertegangan, kita hubung singkat tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu, step daripada percobaan ini, generator kita hubung singkat dulu. Jadi terminal generator itu kita hubungkan. Ya, ingat ini stepnya. Kita hubungkan jadi satu, kita pasang ampere meter di salah satu fasanya. Misalkan gambarnya, gambar rangkanya ini kok nggak ada ya. Saya gambarkan dulu supaya punya gambaran Anda di Kalau gambar sini terlalu lama, sebentar saya gambar dengan tangan dulu ya. Sambil membaca job sheet-nya. Sebentar saya printkan.
Masih monitor semua? Halo? Masih, Pak. Oke, ya. Masih. Sambil nyatet ya. Bentar. Ini saya scankan dulu. Bentar, kok nggak kelihatan. Hmm. Apa yang Anda lihat di papan, di monitor? Stop percobaan hubung singkat generator sinkron, Pak. Ya, step percobaan ya. Ntar ini saya kelihatannya kurang bagus ini anunya, scanannya, tapi tidak apa-apa. Ini sebentar saya bukakan dari sisi lain dulu. Ya. Sudah jelas ya, agak jelas ya. Sudah jelas, Pak. Ya. Nah, coba gini. Mesin sinkron itu seperti ini. Jadi 3 fasa. Ya, ini keluar di terminal ada 3 penghantar. 1 R, S, T. Ya. Ini titik netralnya, titik bintangnya saya groundkan ke sana. Ini adalah I eksitasi, penguatan. Ya, medan. Nah, generator sinkron kalau dihubung singkat itu satu diberi apa ini namanya? Ampere meter ya. Ampere meter, ujung-ujungnya kita jadikan 1. Ini namanya hubung singkat. Jadikan 1, sana baru digandeng dengan titik netralnya. Nih, seperti itu. Teknis percobaannya. Nah, dari sini ini berbahaya enggak berbahaya karena ini belum ada tegangan, I eksitasinya masih 0. Oke. Kenyataannya sekarang di dalam generator ini ada belitan 3, belitan 1, 2, 3. Ya, ini netral ini saya keluarkan di sini. Tuh, seperti ini dalamnya. Ya, ini keluar HS ini ya, IHS keluar jadikan 1. Jadi ini implementasi dari ini. Ya. Nah, sekarang di sini ada tegangan namanya tegangan terminal. Tegangan terminalnya berapa ini? Di sini 0 tegangannya karena dihubung singkat. Di sini, ya. Tidak ada tegangan di sini.
Oke. Setelah kita rangkai seperti ini, baru kita putar generator. Kita putar sampai putaran nominal. Nominal. Apakah ada arus di sini? Tidak ada. Karena eksitasinya sampai pada saat itu masih 0. Ya, kita putar dan putaran nominal. Ini 0, maka ini ikut 0. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ya. 0. Nah, sekarang kita tuangkan bagaimana step percobaannya. Generator diputar dengan putaran nominal. N nominal. Eksitasi 0. Maka tegangannya 0. Apa yang terjadi kalau tegangannya 0 di sini? Ini tidak ada tegangan, maka arus ini tidak ada 0 juga. Itu ya. Oke. Terus step kedua, pada saat ini bergerak berputar, kita beri eksitasi pelan-pelan, kita naikkan. Naikkan, ini ada tegangan di sini. Ada tegangan E. Kalau ada tegangan E, ini dihubung singkat, maka ada arus di sini. Arus ini. Makin besar IX, makin besar arus. Proporsional antara ini dengan IX dengan IHS. Ini 0, ini 0 IHS-nya. Ini mungkin 1, ini mungkin 10. Ini 2, 20, dan seterusnya. Ya, linear. Nah, oleh karena itu, jika IX kita naikkan, maka E, tegangan induksi di dalam generator ini akan naik. Tetapi V-nya tetap 0 di sini, tegangannya, karena dihubung singkat. Ya, oleh karena itu, kalau eksitasi naik, maka ini akan tegangannya naik, arusnya akan naik. Ya, sehingga bisa dibuat grafik seperti ini. Kalau IA-nya naik, IX naik, I-nya akan naik. Ya, I beban ini. Oleh karena itu grafiknya I fungsi IX dalam kondisi kecepatannya konstan nominal. Ya, ini naik ke sana. Tuh, seperti itu. Mungkin penjelasan daripada job sheet ini garis besarnya seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kira-kira. Dicatat dulu ini, ditulis dulu ini. Izin bertanya, Pak. Boleh? Kalau yang dijelaskan sama Bapak barusan itu kan hubungan antara arus hubung singkat dengan arus eksitasi ya, Pak. Sedangkan Betul. tadi tujuannya itu untuk menganalisa besar reaktansi sinkron. Nah, untuk menganalisanya itu bagaimana, Pak? Nah, ini nanti untuk job yang keberapa ya itu? Setelah ini. Job setelah ini itu menggunakan data ini. Data Anda digunakan untuk menganalisa reaktansi sinkron. Tapi tidak apa-apa. Nah, gini. Kalau ini 0, saya kembalikan ke gambar sebelumnya sebentar. Presentasi sebelumnya di kelihatan ini? Terlihat, Pak. Bukan ini, bukan. Sebentar. Bentar ya, yang mana tadi? Ini. Oh, kan. Sebentar.
Jadi tadi siapa yang nanya ya? Tasya. Iya, Pak. Oh, Tasya nanya terus, nanti saya kasih halo kamu nanti. Ya, Tasya, terima kasih pertanyaannya, bagus Tasya ya. Jadi begini, ini kalau generator sinkron ini saya hubung singkat, berarti ini saya hubungkan jadi satu. Ntar ini saya hubungkan jadi satu di sini. Ini saya hubungkan jadi satu. Nah, ini saya hubungkan jadi satu. Nah, seperti ini. Ya, ini hubung singkat namanya. Nah, tegangan ini, oh ini rumusnya belum. Saya kasih rumus dulu. E sama dengan V Nah, ini rumusnya. Ya. Coba ini saya lepas dulu. Ya. E ini, ya, V, tegangan V ini, ditambah I dikalikan XS, reaktansi sinkron. Jadi E ini, tegangan induksi ini, dikurangi drop tegangan di sini, secara vektor ya, ini vektor ini. Ada vektornya sebentar. Ini vektor. Ya. Seperti ini. E sama dengan V ditambah drop tegangan ini. Ya. Nah, sekarang gini. Kalau ini saya hubung singkat, ya, tentunya V ini 0. V 0 berarti kita melihat reaktansi sinkron ini, menganalisa ini adalah besarnya, saya teruskan dulu ini, XS sama dengan E dibagi sebentar ini E dikurang V
Ini aja main I. Nah ini tadi Tasya tanya untuk menganalisa tahanan dalam atau reaktansi dari sinkron ini besarnya adalah XS sama dengan E dibagi dengan arusnya. Nah, ini pertanyaan Tasya ini. Nanti ini muncul di percobaan berikutnya sih. Ya. Gitu. Seperti Tasya tadi tanya. Iya. Terima kasih, Pak. Yuk. Ada yang lain yang tanya? Kira-kira? Ya. Ini nanti dicatat dulu. Konsep-konsepnya dicatat dulu. Kalau sudah saya teruskan. Ya, sudah dicatat ini belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Kita kembali ke job sheet-nya. Nah, job sheet ini I fungsi IX dalam kondisi ini N dalam ini N konstan, ini salah rumusnya ini ya. Dan ini fungsi X, N sama dengan konstan, V sama dengan 0. Harusnya begitu. Ya, rumusnya tolong diganti. I sama dengan fungsi daripada X, N sama dengan konstan, V sama dengan 0. Ya. Bentuknya seperti ini nanti hasilnya. IX naik, I short circuit namanya ya. I generator naik dan seterusnya. Nah ini sebenarnya ada di sini tadi yang saya terangkan, ada di sini ya. Oke. Ya, ini prosedur kerja Anda baca. Ini belum enggak bunyi ini. Oh, enggak apa-apa, ini ada ampermeter di sini ya. Bolehlah begini ya. Dibaca aja ini. Terus hasil pengukuran nanti saya share ke Anda ya. Ya, kira-kira itu penjelasan daripada karakteristik hubung singkat. Tadi yang job sheet yang nomor 3 yang
mengukur kurigi besi dan gesekan, tolong dikirim. Mungkin Anda belum mengirimkan ke saya sehingga itu tidak nyampe ke saya. Kalau sudah dikirim, tolong di forward supaya tahu saya kapan Anda kirim. Ya, pasti ada itu tanggalnya. Mohon maaf Pak, Ya, tadi saya malah dikirim ulang Pak, bukan di forward. kalau sudah terkirim ulang, di forward saja. Berarti kalau dikirim ulang, Anda tidak mengirimkan sebelumnya gitu. Kecuali semuanya tidak mengirim, tidak apa-apa. Kalau sudah pernah ngirim, maksud saya akan menelusuri kenapa kok enggak sampai ke saya begitu. Maksud saya sudah terlanjur ke kirim ulang Pak. Nah iya kan di forward, yang kemarin di forward kan bisa. Di email kan ada email. Nggak apa-apa, double nggak apa-apa. Supaya saya tahu bukan apa-apa, saya tahu kesalahannya di mana, kesalahan saya atau di mana, gitu ya. Baik Pak. Ya. Saya kira itu pertemuan kita. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada yang perlu ditanyakan kira-kira? Nggak ada. Kalau nggak ada, izin bertanya Pak. Boleh. Siapa ini? Reza Pak. Reza. Mana Reza? Kalau OCC yang di modul 2 kan itu untuk IF tertentu kan mencapai saturasi gitu Pak, ada lengkungan. Betul. Kalau SCC ini kenapa terus linear? Kalau yang beban nol ada saturasi, gitu. Kalau ini kenapa kok lurus? Nah, gini. Kalau beban nol itu memang kita mencari tingkat kejenuhan daripada fluksi. Nah, dibuat supaya fluksinya itu jenuh maksimum mungkin sehingga tegangannya itu tidak bisa mencapai tegangan yang seharusnya. Kalau short circuit ini cukup dia sampai tegangan nominal saja, arus nominal. Misalkan generatornya arusnya 10 ampere. Nah, kita percobaan ini batasnya sampai 10 ampere. Itu. Ya. Kalau beban nol itu memang kita lebihin sampai 20% daripada beban nolnya. Gitu. Siapa tadi? Reza ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi kira-kira? Terima kasih Pak. Oh ya, oke. Ya. Kalau nggak ada lagi, nanti saya tunggu kiriman Anda mengenai percobaan pengukuran rugi besi dan mekanik. Yang kedua akan saya kirimkan data percobaan hubung singkat untuk generator sinkron 3 fasa. Ya, ini apakah sudah di print screen ini kita presentasi ini? Siapa yang ngirim? Boleh saya saja, Pak. Loh, Pak Erwin bisa gak? Ini Pak Erwin gabung ini? Halo, Pak Erwin ya? Ada Pak Erwin nggak?
Tadi sempat bergabung, Pak. Sepertinya sekarang keluar, Pak. Oh, sempat bergabung. Iya, Pak. Ya udah. Ini sudah di print screen sama Pak Erwin. Ya enggak apa-apa. Oke. Ya. Ya udah kalau gitu Anda saya kirimkan datanya, nanti Anda bikin laporannya, dikirim ke saya minggu depan sebelum kita praktikum. Saya kira itu aja pertemuan hari ini. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Tapi kalau tidak ada, kita selesai saja. Mohon maaf, Pak. Ya. Mengenai laporan modul 3 tadi, saya malah menguploadnya di Classroom, Pak, minggu lalu, bukan dikirim ke email. Jadi buktinya tidak ada, Pak, bukti tanggal pengirimannya. Mungkin Oh, dikirim lagi aja, enggak apa-apa. Iya. Tapi, Iya, Pak, sudah tapi saya kalau kirim kembali. ada teman-teman yang sudah mengirim, tetapi tidak sampai ke saya, berarti kan saya takut ada apa-apa ini di email saya atau apa gitu ya. Gimana teman yang lain? Tasya ngirim nggak kemarin? Saya mengirimkan tanggal 29 April sore hari, lalu tadi saya kirim ulang melalui resend. Namun sesuai instruksi Bapak diminta forward, saya kirimkan lagi forward, jadi total saya mengirimkan 3, Pak. Oke. Jadi ada tanggalnya ya, kalau di forward kan ada tanggalnya 29 ya. Yang lainnya mungkin Eki Ginanjar. Iya, Pak. Saya juga Kemarin mengumpulkan tanggal 29 April sekitar 6:30 malam. Oh, nggak tahu kok nggak ada di saya. Ya oke, nggak apa-apa, nanti saya lihat lagi. Saya kira itu. Mohon izin, Pak. Mohon Boleh. izin untuk mengkonfirmasi. Sepertinya semuanya mengirimkan ke email Bapak yang japarsodik57@gmail, karena waktu itu instruksinya email Bapak yang ya? Yahoo itu sudah penuh ya. Betul, sudah penuh itu. Tapi justru yang 112 itu ke Yahoo. Yang Yahoo justru masuk, tapi yang 57 kok nggak ada, saya cari ya. Mungkin email saya bermasalah, tapi tidak apa-apa, dikirim aja lagi. Ya. Baik, Pak. Oke, saya kira itu. Nanti saya kirimkan data percobaan hubung singkatnya. Dibuat itu sederhana kok ya. Jadi tidak usah tidak usah dipersulit, dan itu jangan sampai terlambat ngirimnya. Itu gampang itu bikin laporannya ya. Jadi jangan sampai minggu depan lah. Tuh ya. Saya kira itu aja, kita tutup saja pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.